Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat ngapain aja, selamat beraktivitas. Nah, inilah aktivitas saya sehari-hari yang kerjanya cuman mengawinkan ikan, saudaraku. Kita belajar cuman otodidak, bos. Kita belajar otodidak. Nah, ini cara saya mengawinkan ikan cupang yang tadinya salah-salan, sekarang juga masih salah-salan. Akan tetapi walaupun salah-salan, selalu mencari solusi yang baik. Nah, ini cara saya mengawinkan ikan cupang ya, saya gabungkan di baskom. Ini saya sedang ngebreed blue rim. Nah, ini yang sudah mulai bertelur, bosku. Ini saya pakai cara saya yang baru. Biasanya saya dulu disekat, kadang di apa. Nah, ini bosku. Nah, ini telur ikan cupang. Telur ikan cupangnya. Nah, ini bos. Nah, ini yang sudah ada telurnya. Nah, ini yang putih-putih nih, teman-teman nih. Nah, ini yang putih-putih ini telurnya yang nempel di dalam gelembung. Yang sudah nempel di dalam gelembung, ini adalah telurnya. Nah, kelihatan kan teman-teman? Ini telur ikan cupang. Nah, kalau udah kayak gini, ini cara saya ya. Cara saya kalau udah kayak gini, sebentar lagi besok atau besoknya lagi, ini saya pisahkan nih ceweknya, teman-teman. Ini ceweknya saya pisahkan supaya tidak mengganggu aktivitas si jantan, karena si jantanlah yang bertanggung jawab mengurusi anak-anaknya. Nah, ini teman-teman, nah contohnya seperti ini. Nah, ini jantannya sudah menjaga telurnya, ini yang betinanya sudah minggir. Nah, kalau yang kayak gini ini belum ada telurnya ya teman-teman. Ini belum ada telurnya, ini masih proses merayu. Ini yang sudah ada telurnya. Yang kalau sudah bertelur kayak gini, kita tinggal nunggu nih ceweknya nanti di terpojok. Kalau udah terpojok nanti kita ambil ceweknya, kita pisahkan supaya tidak mengganggu aktivitas bapak-bapaknya, teman-teman. Nah, ini 3 hari yang lalu saya jodohkan. Pertama saya masukkan ke dalam gelas ceweknya, saya taruh, saya sekat ibaratnya ya, supaya si lakinya ini menyiapkan gelembung. Begitu gelembung sudah jadi, ini ceweknya saya lepas, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kayak gini. Ini cara saya. Kalau ada teman-teman yang punya cara lebih baik daripada ini, hasilnya lebih memuaskan daripada proses saya ini, boleh saya minta sarannya ya, teman-teman. Minta sarannya supaya hasilnya bisa lebih bagus daripada pakai cara saya ini. Karena cara saya ini benar-benar otodidak, tidak diajari siapa-siapa. Cuman lihat-lihat teman gitu doang. Sudah ada telurnya semua ini teman-teman, tapi telurnya kurang banyak ya ini, karena kemarin ini betinanya masih muda dan tidak saya rawat khusus. Saya kasih makannya hanya cacing. Kalau teman-teman nanti mau belajar ngebreed, mau nyoba-nyoba ngebreed yang baru, mungkin bisa menggunakan caranya seperti ini ya. Nanti akan saya bikinkan videonya cara saya ngebreed dari awal. Ini udah 3 hari yang lalu ini prosesnya ya teman-teman. Nah, harusnya kayak gini teman-teman. Ini cewekannya sebelum kita gabungkan, sebenarnya lebih bagusnya itu kita karantina dulu. Kayak gini kita karantina dulu. Kita kasih makan yang enak-enak, kesukaan dia, misalnya kayak cacing, encuk. Encuk itu jentik nyamuk, kalau di tempat saya namanya uget-uget, teman-teman. Jadi biar dia ini punya telur banyak. Jadi nanti begitu kita jodohkan dia udah punya banyak telur. Nah, ini banyak telur nih teman-teman nih. Nah, dia udah ada telurnya, tinggal kita jodohkan air lagi nanti ya teman-teman tuh. Itu perutnya gede, itu ada putihnya, itu telurnya ya teman-teman. Nah, ini telurnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini
cewekan yang saya simpan untuk di breed nanti, teman-teman. Untuk saya breed nanti supaya banyak telur. Ini jenis HM. Nah ini teman-teman, ini udah banyak telurnya teman-teman. Cuman kita belum ada tempatnya buat di breed. Ini udah banyak telurnya, udah bisa ini kita breed. Karena telurnya udah banyak, udah matang. Tinggal kita siapkan tempatnya teman-teman. Ini jantannya. Nah ini yang jantannya, ini stok-stok jantannya yang bakalan mau saya breed, yang udah dewasa, udah siap kita breed ya teman-teman. Nah kali ini jantannya teman-teman, ini yang jantannya yang bakalan di breed. Jantannya sebenarnya ini bukan untuk di breed teman-teman, ini untuk dijual juga, tapi yang ini yang udah siap di breed teman-teman. Ini ukurannya sudah 6 cm, udah bisa lah kita breed karena udah dewasa ya teman-teman. Ini yang breed. Nah ini yang hasil saya ngebreed 2 bulan yang lalu teman-teman. Ini hasil saya ngebreed 2 bulan yang lalu, ukuran udah 4 cm ini, ada juga yang udah 5 cm. Ini hasil saya ngebreed yang 2 bulan yang lalu. Ini juga 2 bulan yang lalu sudah kita naikkan ke dalam gelas agar tidak merusak ekornya, karena kalau tidak kita pisahkan seperti ini dia saling gigit ya teman-teman, saling gigit akhirnya ekornya pada rusak. Nah ini contohnya yang kemarin saya telat nih teman, saya telat naikkan ke dalam gelas. Nah ini ekornya rusak kan teman-teman, ini ekornya rusak karena kemarin saya telat naikin ke gelas. Kalau yang ini mulus. Nah ini yang waktu itu belum telat nih, tapi intinya kalau kita telat naikkan ke dalam gelas itu ikan banyak yang rusak ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah pengen belajar ngebreed, pengen belajar ngawinkan ikan yang kira-kira udah besar, naikkan ke dalam gelas supaya tidak rusak ekornya. Nah, kalau ini nih stok cewekan juga nih teman-teman, stok betina BR nih, ini rencana mau dibreed, rencananya mau kita breed juga teman-teman. Kita milihin yang bagusnya, nanti kita taruh di gelas ini supaya kita bisa milih yang bagusnya supaya di breed. Ini stoknya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh saya ngebreed dulu asal-asalan teman-teman, asal-asalan, ngawur, bahkan tidak belajar secara khusus ya teman-teman. Ini hasil ngebreednya, hasil ngebreednya. Nah kalau yang ini ya teman-teman, ini cewekan yang masih saya taruh di box, karena kita kalau cewekan jarang kita taruh di gelas kecuali yang mau kita breed. Ini saya naruhnya begini teman-teman, ini cara saya naruh cewekan koi multi. Ini koi multi ya teman-teman, jadi ini campur nih, ada yang multi colornya, ini HM koi, tapi ini banyak yang warnanya rusak ya teman-teman, tapi masih banyak juga yang bagusnya. Nah, ini naruh menyimpan cewekan, kalau nanti ada yang bagus kita pilihin, kita breed lagi. Ini cara saya nyimpen cewekan. Ini jadi airnya kita kasih gelap supaya tidak saling gigit, supaya ikannya juga tidak lengket. Ini dicampur dengan daun ketapang ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini teman-teman, ini burayak yang saya ngebreed 2 minggu yang lalu ya teman-teman. 2 minggu yang lalu saya ngebreed, sekarang udah mulai saya taruh di kolom nih teman-teman. Ini udah banyak juga teman-teman nih tuh. Ini 2 minggu yang lalu saya ngebreed, langsung saya tuang di kolom teman-teman. Ini cara saya ngebreed sama seperti yang di baskom tadi. Nah, tadi hanya baskomnya itu buat ngebreed yang ini teman-teman. Nah, yang ini
usia 3 minggu teman-teman. 3 minggu yang lalu saya tebar di kolam 1 minggu yang lalu ini teman-teman. Udah kelihatan kasar. Nah, ini blue rim juga teman-teman nih. Ini usia 5 minggu teman-teman. Ini 5 minggu ini udah kasar ya teman-teman. Udah banyak yang udah gede. Tapi pada ngumpet teman-teman karena ini siang panas, udah neduh. Jadi kita ngebreed itu hampir seminggu sekali saya ngebreednya. Ini blue rim yang udah agak kasar. Nah, ini teman-teman nih. Kalau ini udah lama ini teman-teman, ini udah usia 1 bulan. Ini yang sisanya, yang gede-gedenya yang ini udah terjual ya teman-teman nih. Udah terjual, udah sold out. Nah, ini udah usia 1 bulanan ya teman-teman. Cuma nih teman-teman, saya ngebreed kan posisi kandang buat pembesarannya ini los teman-teman ya, nggak ada tutup, nggak ada apa. Jadi kolamnya ini nggak saya tutup satu persatu karena ya repot juga teman-teman, karena cuma sendiri. Cuman resikonya dengan cara yang seperti ini lebih tinggi teman-teman nih. Karena apa? Kalau dimasukin kodok habis semua teman-teman. Ini kemarin banyak teman-teman nih. Bahkan ini ada hampir 3.000 lebih satu kolam ini teman-teman. Habis teman-teman, ditelorin kodok. Jadi teman-teman kalau misalnya ngebreed, misalnya pembesaran, kalau bisa mah tempatnya ditutup pakai jaring atau gimana ya, supaya tidak kena telur kodok. Nah, ini dia nih bangkai telur kodoknya teman-teman. Ini bangkai korban telur kodok teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngebreed hati-hati dengan kodok ya. Kalau kodok bertelur di kolam ikan mati semua kayak gini teman-teman ya, mati semua. Nah, ini cewekan HM bosku. Nah, ini cewekan HM juga kita simpen. Kadang-kadang sih buat umpan lele teman-teman nih. Saya simpen aja teman-teman nih. Ini banyak teman-teman nih, cuman pada ngumpet. Oh padat teman-teman. Udah ngumpul padat ini buat umpan lele. Kadang ada juga yang pakai buat mancing lele teman-teman. Oke lah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe. Jangan lupa di subscribe-nya biar semangat. Biar semangat, ini pemula bosku ini. Saya pemula, minta semangatnya, minta komentarnya bagaimana cara lebih bagusnya saya menternak ikan ini biar lebih bagus. Dan mohon maaf nih ya, cara ngomongnya juga masih belepetan karena sebenarnya kita bukan YouTuber. Kita ini pemain baru, kita iseng-iseng. Mudah-mudahan aja berhadiah teman-teman, minta dukungannya. Semoga teman-teman banyak rezekinya, sehat selalu, banyak keberkahannya, selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.